Saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. A. Anggaran penjualan per produk. Volume dan harga sudah ada di soal, yaitu produk HR dengan volume 20.000 dan harga 400.000. KC volume 16.000 dengan harga 500.000. Lalu nilai berasal dari volume dikali dengan harga, yaitu 20.000 dikali 400.000 menghasilkan 8 miliar. Ke bawahnya juga sama seperti dengan produk HR. Lalu hasilnya dijumlah 8 miliar ditambah 8 miliar ditambah 7 miliar 200 juta ditambah 6 miliar 400 juta, totalnya 29 miliar 600 juta. Selanjutnya B. Anggaran penjualan per wilayah pemasaran. Volume penjualan per wilayah, yaitu perhitungannya dari volume penjualan dikali dengan daya serap setiap daerah. Seperti yang sudah tertera dalam soal, DKI Jakarta daya serapnya sebanyak 25%. Jadi, volume HR 20.000 dikali dengan 25%, hasilnya 5.000. Lalu Jawa Barat daya serapnya 25%, sehingga volume HR 20.000 dikali 25% menjadi 5.000. Jawa Tengah daya serapnya sebanyak 20%, sehingga 20.000 dikali 20%, serta Jawa Timur daya serapnya 30%, sehingga 20.000 dikali 30%. Volume total dan harga per unit sudah tertera di dalam soal. Nilai penjualannya dari volume total dikali harga per unit, sehingga hasil akhirnya 29 miliar. Anggaran penjualan per wiraniaga. Volume penjualan per jenis produk didapatkan dari volume penjualan per wilayah, yaitu 5.000 dikali dengan target penjualan yang ada pada soal, yaitu misalnya Roni target penjualannya 50%, dikali dengan volume penjualan per wilayah 5.000, hasilnya 2.500. Yang lainnya juga cara penghitungannya sama seperti yang saya contohkan tadi. Lalu kalau sudah terhitung di total menghasilkan HR 20.000, KC 16.000, DS 12.000, dan MX. Akan menjelaskan yang kedua, yaitu anggaran produksi. Volume penjualan dan persediaan awal dan akhir sudah tertera pada soal. Lalu volume produksi dihasilkan dari volume penjualan dikurangi persediaan awal ditambah persediaan akhir, yaitu 20.000 dikurangi 800 ditambah 600 menghasilkan 19.800. Selanjutnya yang bawah juga sama perhitungannya. Saya akan menjelaskan anggaran kebutuhan bahan. Perhitungannya yaitu per unit terdapat dalam soal seperti setiap 1 unit HR memerlukan sebanyak 1 meter kayu, 3 meter kayu lapis, dan 1 meter melamin. Lalu totalnya didapatkan dari volume produksi HR, yaitu 19.800, dikali dengan per unit, yaitu 1, sama dengan 19.800. Lalu total berasal dari total HR ditambah total KC ditambah total DS ditambah total MX menghasilkan 55.000. Selanjutnya anggaran pembelian bahan. Kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi terdapat dari total anggaran kebutuhan bahan, yaitu 55.650, 136.500, 72.540. Persediaan awal bahan dan persediaan akhir bahan sudah tertera dalam soal. Lalu pembelian. Unit terdapat dari kebutuhan produksi dikurangi persediaan awal ditambah persediaan akhir. Jadi 55.650 dikurangi 2.000 ditambah 1.700 menghasilkan 55.350. Harga
sudah terdapat di soal, yaitu harga pembelian bahan, yaitu 25.000, 20.000, dan 15.000. Nilai berasal dari unit dikali dengan harga, yaitu 55.350 dikali 25.000 menghasilkan 1.383.750.000. Totalnya yaitu 5.208.850.000. 4. Anggaran biaya tenaga kerja langsung per unit didapat dari soal, yaitu total berasal dari volume produksi 19.800 dikali dengan per jam kerja, yaitu 4 jam, menghasilkan 79.200. Selanjutnya yang bawahnya juga sama, jam kerjanya 5.000 yang sudah ada di dalam soal. Lalu nilai berasal dari total jam kerja dikali dengan tarif per jam kerja, 79.200 dikali dengan 5.000 menghasilkan 396 juta. Hasilnya 1.680.000.000. Selanjutnya yang kelima, yaitu anggaran biaya overhead. Sudah terdapat pada soal, dijumlahkan menghasilkan 234 juta. Selanjutnya yang keenam, yaitu anggaran biaya operasional. Sudah tertera tabel di soal, yaitu terdapat biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Di total biaya pemasaran yaitu 228 juta dan administrasi dan umum 370 juta menghasilkan 598 juta. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu saya akan menjelaskan tentang anggaran laba. Penjualan didapat dari anggaran penjualan per produk, yaitu 29.600. Lalu persediaan bahan awal didapat dari persediaan bahan baku awal kayu 2000 meter dikali harga bahan baku kayu, yaitu 25.000 menghasilkan 50 juta. Lalu persediaan awal bahan baku kayu lapis 1.500 meter dikali 20.000 menghasilkan 30 juta. Lalu persediaan bahan baku awal melamin 1.000 meter dikali 15.000 menghasilkan 15 juta. Totalnya menghasilkan 95 juta. Lalu pembelian bahan didapat dari anggaran pembelian bahan, yaitu 5.208.850.000. 95 juta ditambah 5.208.250.000 menghasilkan bahan siap digunakan, yaitu 5.303.250.000. Persediaan bahan akhir didapat dari juta. Lalu bahan baku melamin 800 meter dikali 15.000 menghasilkan 12 juta. Di total 94.500.000. Lalu 5.303.250 dikurangi 94.500 menghasilkan biaya bahan 5.208.750.000. Biaya tenaga kerja didapat dari 1.680 juta. Biaya overhead didapat dari sini 234 juta. Ketiga biaya tersebut dijumlah menghasilkan biaya produksi. Lalu biaya barang jadi awal dihasilkan dari persediaan barang jadi awal HR 800 unit dikali harga per unit HR, yaitu 400.000 menghasilkan 320 juta. Setelah itu sama seperti persediaan produk KC, DS, dan MX. Totalnya 1.920 juta. Biaya produksi ditambah persediaan barang jadi awal menghasilkan barang jadi siap dijual, yaitu 9.042.750. Selanjutnya persediaan akhir juga sama perhitungannya dengan persediaan awal produk,
yaitu persediaan bahan jadi akhir HR 600 unit dikali harga per unit HR 400.000 menghasilkan 240 juta. Totalnya menghasilkan 1.650 juta. Lalu barang jadi siap dijual dikurangi persediaan akhir barang jadi menghasilkan harga pokok penjualan senilai 7.392.750. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor yaitu 22.200.250.000. Biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya administrasi didapat dari sini. Pemasaran 228 juta dan administrasi 370 juta. Di total menghasilkan biaya operasi total 590. Laba usaha dianggarkan berasal dari penjualan dikurangi laba kotor ditambah biaya operasional ditambah biaya operasional total menghasilkan 45.012.500.000. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang anggaran kas. Saldo kas awal yaitu 1.750 juta. Lalu penjualan tunai penjualan per produk 29.600 juta dikali 75% menghasilkan 22.200 juta. Pembelian bahan baku didapat 5.208.250 dikali 60% menghasilkan 3.124.950. Biaya tenaga kerja, biaya overhead, pemasaran, administrasi, dan biaya penyusutan sudah terdapat pada pengerjaan sebelumnya. Aktivitas investasi berasal dari tabel yang tertera pada soal, yaitu pembelian kendaraan 400 juta, mesin 200 juta. Aktivitas pembiayaan juga sudah terdapat pada soal, kredit bank 400 juta, obligasi 500 juta. Lalu penerimaan dan pengeluaran dijumlah. Setelah itu saldo kas akhir didapat dari penerimaan dikurangi pengeluaran yang menghasilkan 18.915.050. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang minimal berapa unitkah masing-masing produk harus dijual oleh PT Payung Buana agar tidak mengalami kerugian. Pertama, menghitung biaya tetap per unit, yaitu biaya overhead 75% dikali dengan ini total biaya overhead 234 juta menghasilkan 175.500. Biaya tetap pemasaran dari 228 juta dikurangi 84 juta menghasilkan 144 juta, sehingga total biaya tetap 319.500. Selanjutnya menentukan biaya variabel per unit, yaitu biaya overhead 25% dikali 234 juta menghasilkan 58.500. Biaya variabel pemasaran yaitu 84 juta. Total biaya variabel yaitu 142.500. Lalu menghitung biaya variabel per unit. Total biaya variabel dibagi jumlah produk sama dengan 142.500 dibagi 4 produk, yaitu menghasilkan 35.625.000. Sehingga perhitungannya BEP produk HR yaitu biaya tetap dibagi harga jual HR per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu 319.500.000 dibagi 400.000 dikurangi 35.625 menghasilkan 9.070 unit. Untuk produk HR, produk KC, DS, dan MX memiliki perhitungan yang sama. Demikian penjelasan soal dari kelompok kami, kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.